Halo guys, balik lagi di channel Jatski, dan kali ini gue mau sharing ke kalian gimana caranya buat audio yang lebih better daripada video sebelumnya. Sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Ojaun karena Bang Ojaun telah memberikan saran di kolom komentar video gue yang pertama kayak gini. Nah, sebelumnya gue memang sengaja mendouble audio gue sebelumnya. Itu gunanya untuk menghilangkan suara nafas yang masuk di mic headset ini guys, gitu. Jadi makanya gue doublein suaranya. Dan ternyata emang agak kurang enak sih ya buat didengar. Jadi ada kayak suara gema gitu. Padahal di ruangan ini pun gak gema gitu. Nah, maka dari itu gue ingin memperbaiki audio gue sebelumnya. Nah, sebelumnya tuh gue udah cari-cari kan settingan di YouTube, di TikTok gitu kan. Gimana sih caranya setting di headset ini gitu kan. Tapi beberapa settingan yang gue coba itu tetap nggak masuk guys. Tetap kurang pas lah bahasanya dengan suara dan headset gue ini gitu kan. Makanya gue akhirnya memutuskan untuk beli mikrofon tersendiri. Jadi gue nggak lagi pakai mikrofon yang ada di headset ini. Nah, mungkin gue bisa sedikit sharing ke kalian. Gue tidak di endorse sama sekali. Jadi gue coba beli ini mic-nya, NYK Nemesis Apollo. Nah, gue beli ini juga berdasarkan rekomendasi yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, sama konten-konten kreator lainnya. Gue nggak di endorse ya guys, sekali lagi. Oke. Jadi gue beli ini kenapa? Karena ini gue beli dia nggak terlalu pricey ya. Dia harganya di 200 ribuan kurang. Tepatnya itu real apa namanya, kondisinya kayak gini. Jadi mungkin nanti next kedepannya gue akan beli bracket yang kayak besi gitu di pinggiran sini gitu. Jadi nanti mic ini bisa agak lebih naik gitu. Tapi so far ini nanti bentukannya kayak gini. Ini udah paket apa ya? Komplit gitu kali ya bahasanya. Dia udah paket komplitnya kayak gini guys tampilannya. Gue akan tunjukin settingan OBS yang gue pakai untuk mikrofon ini tuh kayak gimana sih. Nah, oke. Ini di sini kita udah bisa ngeliat ya layar OBS gua. Nah, di sini tuh kalian harus bisa pastiin di audio mixer ini bahwasannya ada mic and aux. Nah, gimana sih caranya mastiin mic dan aux ini? Itu kalian bisa klik di bagian source plus gitu. Nah, di sini plus. Nah, di sini kalian bisa masukin audio input capture. Nah, nanti di sini kalian bisa tulis aja mic. Kalau gue nulisnya mic atau aux karena gue nyolok di bagian komputer itu, jadi biar bisa bedain. Terus habis itu kalian ketik OK gitu ya. Ini karena gue udah, jadi kurang lebih nantinya kayak gini. Nah, habis itu di sini nanti bakal muncul nih di audio mixer ini. Nah, pastiin aja ketika kalian ngomong itu dia bergerak nih. Dia bergerak kayak hijau, kuning atau merah kayak gitu. Nah, hijau, kuning, merah ini itu tandanya level kekencengan suara kalian gitu. Jadi suara kalian ini kencang banget nggak? Kalau merah itu kencang banget. Kalau kuning itu ya so far bisa lah. Bisa didengar tapi nggak terlalu yang kencang, nggak terlalu yang rendah gitu. Nah, kalau hijau ini tergantung nih. Hijaunya hijau yang mendekati kuning atau hijau banget gitu. Atau hijau aja gitu. Kalau hijau kuning itu tandanya suara kalian agak sedikit kecil tapi masih bisa didengar. Nah, tapi kalau cuma hijau aja itu suara kalian kecil banget gitu. Nah, buat hijau, kuning, sama merah ini pastiin rekomendasi terbaiknya setelah gue tonton video di YouTube dan di TikTok itu ada di kuning atau enggak di merah lebih dikit lah gitu. Nah, selanjutnya kita setting ke bagian titik 3. Nah, di bagian titik 3 ini ada fitur yang bisa ngebantu kalian biar kalian ini bisa menyesuaikan suara kalian gitu. Nah, itu ada fiturnya, itu ada di Advanced Audio Properties. Lalu di bagian audio monitoring, di bagian ini kalian klik, nanti akan ada 3 pilihan. Kalian bisa pilih monitor dan output. Nah, nanti monitor dan output ini gunanya kalian bisa memonitor suara kalian di headset kalian. Jadi kayak misalnya gue lagi pakai headset nih kan sekarang, gue bisa dengar suara gue ini itu nanti bakal masuk ke sini, masuk ke headset. Nah, tapi sebelum itu kalian juga harus menambahkan di source ini, kalian harus menambahkan audio output capture. Nanti gunanya di audio mixer ini ada desktop audio kayak gitu. Nah, mungkin kita coba aja ya.
kita coba di sini. Kalau gua nanti pencet ini, suara gue pasti hilang. Kenapa? Karena suara gue nggak akan masuk ke video tuh, tapi masuknya malah. Nah, sekarang suara gue balik lagi. Tadi suara gue masuk di headset, sekarang suara gue udah ada di video gitu. Nah, habis itu setelah kalian masuk ke situ, kalian setting yang namanya properties dulu. Nah, properties ini gunanya untuk masuk ke device kalian. Device kalian ini apa sih gitu? Entah yang kebacanya tuh apa gitu. Kalau gue kebetulan pakai mikrofon high definition audio device gitu. Habis itu baru kita masuk ke yang utamanya. Yang utamanya adalah filter. Nah, di sini gue pakai kurang lebih ada 6 filter, tapi yang utamanya itu ada 4 yang paling atas, yaitu ada gain, noise suppression, 3 band equalizer, dan expander. Dan untuk 2 yang bawah itu untuk kompresor sama limiter itu menurut gue hanya sebagai pelengkap aja. Nah, nanti gue bakal jelasin kenapa. Jadi yang pertama itu ada gain. Gain itu gunanya untuk ngelihat suara gue tuh besar atau enggak sih gitu. Nah, ini kalian bisa atur aja. Kalian bisa sambil tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3 terus kalian gerakin gitu-gitu. Gini. Nah, kalau gua tadi pakai di angka 22. Gua pakai di angka 22. Nah, terus habis itu kita ke fitur yang kedua. Fitur yang kedua adalah noise suppression. Noise suppression ini gunanya untuk semisal di belakang kalian ini ada suara yang kebisingan mengganggu lah, itu kalian bisa filter pakai noise suppression. Jadi suara-suara itu nggak akan masuk gitu, nggak akan terlalu terekam oleh mikrofon kalian gitu. Nah, di sini ada 2 metode, ada speak sama RNN noise. Kalau speak, kalian itu nanti akan diminta untuk setting suppression level. Nah, ini nanti bisa kalian setting sesuai dengan suara kalian juga gitu. Jadi suara kalian harus lebih dominan dibanding suara yang belakang gitu. Cuman di sini gue nggak mau ribet, jadi gue pakai RNN noise aja. Ya, terus kita lanjut ke fitur yang ketiga, itu ada 3 band equalizer. Gunanya ini untuk kalian yang mau nonjolin suara kalian. Kalian mau nonjolin kecemprengan kalian, atau kayak yang biasa aja, atau suara kalian yang ngebass. Nah, kalau kecemprengan kalian itu atur bagian high-nya. Kalau biasa aja atur bagian mid-nya. Lalu kalau mau ngebass itu atur bagian low-nya. Nah, kalau gue pakai di angka high di angka 14, mid di angka 3,5, dan low di angka 13. Lalu lanjut ada fitur yang terakhir nih, yang utama, yang keempat itu ada expander. Expander ini gunanya untuk apa sih? Expander ini gunanya untuk nge-trigger mic kalian itu bisa nangkep sejauh apa suara kalian. Jadi gue pakai fitur expander ini gunanya mungkin pada saat gue main game, gue akan dalam posisi kayak gini. Jadi suara gue ini akan lebih jauh ke mic dibanding gue kayak gini gitu. Nah, itulah fungsi dari filter expander. Jadi dia nge-trigger suara ke mic gitu, dan mic-nya juga ke-trigger bisa nangkep seberapa jauh sih suara gue gitu. Nah, gue pakai di angka kurang lebih kayak gini guys. Untuk rasio ada di 4, threshold ada di minus 20 dB, attack-nya 1 millisecond, release-nya 100 millisecond, dan untuk output gain-nya tambahannya ini ada di 7. Nah, lalu fitur pendukung pertama itu ada kompresor. Gunanya untuk apa sih kompresor ini? Jadi kalau misal suara gua terlalu besar, otomatis di bagian mic dan aux yang ada di bawah ini nih, yang ini dia nanti kan bakal ke merah ya. Nah, ini otomatis suara kalian jadi kayak kekencengan gitu. Nah, fitur untuk menahan suara kekencengan kalian itu namanya kompresor. Nanti kalian bisa atur di bagian threshold gitu. Di bagian threshold ini kalian atur-atur aja
dengan cara kalian ngetesnya teriak putus-putus, jadi kayak ah 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 gitu. Kalian coba-coba, kalian sesuaiin gitu. Habis itu fitur yang terakhir, filter yang terakhir itu adalah limiter. Limiter ini gunanya untuk ngelimit si kompresor. Jadi kalau kompresor gue ini udah buat limit suara gue yang teriak tadi, limiter ini buat ngelimit lagi si kompresor. Jadi bisa dibilang suara gue itu nggak akan mentok banget sampai merah. Itu nggak akan. Paling ya cuman kayak sekarang gue pakai ini, lebih kayak ke merah. Merah lebih dikit lah, dikit. Jadi kurang lebih kayak gitulah guys. Nah, akhirnya suara gue bisa jadi kayak sekarang. Dan menurut gue untuk suara gue yang sekarang ini, menurut gue ya itu agak lebih better lah dibanding video yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya kalian punya rekomendasi saran audio ataupun saran settingan filter ini gimana, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Nanti akan gue coba dan bisa siapa tahu bisa jadi masukan kan. Gue akan sangat-sangat menerima hal itu. Dan ya mungkin itu aja video sharing gue kali ini. Bila kalian ada saran ataupun rekomendasi, kalian bisa tulis di kolom komentar aja ya, nanti akan gue coba. Mungkin itu aja untuk video sharing kali ini. See you in the next video, bye.